kita katakan, mengejar Engkau, memandang wajah-Mu. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, katakan mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami mau bawa sembah kami, membawa sembahku. Kami nyatakan kebaikan, kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau rindu membawa kami Tuhan lebih dalam, mengenal kasih-Mu lebih dalam, mengenal kebenaran-Mu, mengenal pribadi-Mu Tuhan. Dimuliakanlah Engkau di tempat ini, di hidup kami, di ibadah kami hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kebenaran-Mu yang indah, yang luar biasa, yang berasal dari isi hati-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah Roh Kudus Engkau membantu kami mengerti dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mari semua yang siap, mari semua sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Shalom. Kasih salam kiri kanan, mari dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kasih senyum yang terbaik juga ya, kiri kanan. Haleluya ya, kita mau masuk di minggu kedua ya, di bulan Mei, tidak terasa sudah bulan Mei ya saudara ya. Dan kita sudah melewati April, Paskah. Dan hari ini saya rindu menyampaikan sebuah hal yang meremah ya. Mari kita mau baca sama-sama di Yesaya pasal 31. Yesaya pasal 31 ayat 1. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah? Oke ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 31 ayat 1 ya. Mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Dikatakan seperti ini jemaat yang dikasihi Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengajukan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Mari kita baca ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya. Dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia. Dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan, semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak, kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, yang melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Saudara dikasih Tuhan, ada satu hal yang sungguh luar biasa yang hari ini kita mau belajar. Bagaimana bangsa Israel dibawa Tuhan untuk benar-benar mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong mereka.
Berapa kali orang Mesir yang seringkali menjadi pertolongan bagi bangsa Israel. Nah, Tuhan mau garis bawahi, meng-highlight hari ini bahwa ada beberapa hal dalam hidup kita yang seringkali kita lupa bahwa kita mencari pertolongan bukan datangnya dari Tuhan. Nah, Tuhan berkata di ayat yang pertama, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan. Saudara, Mesir adalah lambang dari manusia, dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita jadi anak Tuhan, kita ikut Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, kita tergoda. Kita tahu Tuhan kita berkuasa, kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang mengasihi kita. Tetapi bangsa Israel ternyata belum lepas dari Mesir mereka. Mereka masih hidup di masa lalu dan mereka masih teringat-ingat dengan masa lalu mereka. Sehingga ketika mereka mengalami sebuah peperangan, mereka harus melawan sebuah bangsa. Mereka teringat kembali kepada Mesir. Adalah sebuah bangsa yang besar yang bisa menolong mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau sampaikan sebuah topik yaitu bagaimana Tuhanlah yang harus menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah satu-satunya yang kita cari dan kita andalkan. Tetapi di dalam kisah ini, Tuhan mau menunjukkan bahwa bangsa Israel pada zaman itu dan bangsa Israel di zaman ini juga, yaitu kita semua, kita bisa tergoda mencari Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau punya masalah, ketika kita punya problem sebuah hal, siapa sih yang kita cari dulu? Tuhan ataukah kita cari ChatGPT? Ya. Tips gimana caranya supaya sembuh dari penyakit titik-titik. Ya, saudara kemarin ya, ada saudari tempat ini yang telinganya sakit gitu ya. Ada saudari kita yang, saudara juga kita yang habis mengalami kecelakaan. Ketika kita mengalami sebuah hal dalam hidup kita, sudahkah kita itu cari Tuhan? Ketika ada saudara kita yang sakit telinga ya, salah satu yang sakit telinga di tempat ini. Seringkali saya langsung mencari, gimana ya cara menyembuhkan? Ayo cari dokter. Ya kita memang harus cari dokter. Tapi sudahkah kita berdoa dulu sama Tuhan? Tuhan tolong mata saya ini, telinga saya ini sakit Tuhan. Tolong, aku mengandalkan Engkau, aku mencari pertolongan kepadamu Tuhan. Aku mencari Engkau, tetapi sekarang kita digiring oleh dunia untuk mengandalkan Mesir, mengandalkan dunia. Tetapi Tuhan berkata, celakalah engkau jikalau engkau mengandalkan Mesir. Celakalah kita ketika kita mengandalkan dunia. Karena dunia menuju kesudahannya. Dunia memberikan kasih yang bersyarat. Amin saudara. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ada satu hal yang begitu luar biasa pribadi Yesus yang everyday, setiap waktu, setiap saat kita bisa datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Amin saudara. Ketika saya menghadapi sebuah hal, saya seringkali lupa, oh iya ya Tuhan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Saudara, beberapa waktu lalu saya melihat sebuah konten bagus di mana dia bercerita tentang kisah burung elang. Saudara pernah tahu kisah burung elang? Ternyata burung elang itu adalah semacam burung ya, sejenis burung yang dia dibawa oleh sebuah peristiwa-peristiwa di mana dia harus menghadapi badai, angin, gelombang dan sebagainya saudara. Dan bukan kebetulan ketika Tuhan mengumpamakan kita seperti itu. Nah saudara, ketika sebuah burung elang atau sebuah burung eagle ini, dia mau terbang, ternyata seringkali ketika dia terbang saudara, ada burung gagak yang mencoba mematok dia, yang mencoba menyerang dia saudara. Kita tahu bahwa burung gagak ini berbicara soal apa? Burung yang di dalam Alkitab selalu berbicara soal kematian. Burung yang tidak baik, sebuah lambang dari burung yang tidak baik saudara. Nah ketika burung ini terbang, ada burung gagak yang berusaha mematok.
hidupnya. Dan supaya burung ini tetap survive, saudara, supaya dia tetap tidak mengalami kejatuhan, kematian dan sebagainya, saudara. Yang dia lakukan adalah dia harus tetap terbang semakin tinggi. Dia harus terbang semakin tinggi. Dia nggak peduli walaupun dia dipatok, berusaha untuk dikalahkan oleh si burung gagak, saudara. Yang dilakukan adalah dia harus tetap fokus melihat ke atas. Dan saudara, ketika dia semakin terbang tingginya, ternyata burung gagak adalah salah satu burung yang tidak bisa terbang tinggi. Ketika burung itu semakin terbang tinggi, burung elang itu semakin terbang tinggi. Seperti kita semakin terbang tinggi, kita mencari Tuhan di tempat yang maha tinggi, saudara. Maka burung gagak itu dengan sendirinya akan jatuh dari burung elang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencari Tuhan di tempat yang maha tinggi, maka semua hal, semua masalah, semua problem kita akan dengan sendirinya, dengan waktunya Tuhan akan selesai. Tapi kita seringkali menggunakan kekuatan kita. Gimana ya Tuhan ya menyelesaikan ini? Gimana ya Tuhan menyelesaikan ini? Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita meminta pertolongan sama Tuhan. Maka saya percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Saudara, ketika ayah saya juga pernah beberapa kali masuk rumah sakit. Kadang bingung gimana ya Tuhan ya, kok sakit lagi, pindah rumah sakit lagi, pindah rumah sakit. Tapi ketika saya berkata, Tuhan saya mau ambil waktu, saya mau berdoa. Saya meminta kemurahan Tuhan. Ada aja cara Tuhan menyembuhkan. Tapi ketika kita manusia mencari pertolongan dari orang lain, dari sekeliling kita, gak ada saudara. Yang lucu saudara, saya punya dogi ya. Kalian tahu ya, saya punya dogi yang bernama QQ. Ya, saya dapat semacam rema juga melalui pelajaran kehidupan ini. Dia itu kan penyakit jantung ya saudara ya, ada sakit jantung. Ketika saya sebagai seorang tuan yang memiliki anak itu, anak anjing itu ya, anak dogi ya saudara ya. Saya tentu saja berusaha untuk bagaimana dia sembuh. Ya, saya bawa ke dokter, ya kan, saya bawa ke tempat yang untuk dia bisa diperiksa. Seperti manusia sebenarnya hewan itu, ya. Diperiksa, ternyata ada sakit jantung, ya. Diperiksa ternyata si dogi ini ternyata mengalami gejala-gejala sesak nafas dan sebagainya. Saya kasih obat, suntik, kasih pernafasan seperti manusia O2. Tapi satu ketika saudara, saya itu lagi sibuk-sibuknya pelayanan. Saya lagi sibuk-sibuk pelayanan, saya nggak sempat membawa dia kontrol. Pergi kontrol juga ternyata dogi ya. Ya saudara, oke sudah saya nggak sempat, saya benar-benar nggak sempat waktu itu, saya biarkan. Ternyata saudara, ketika saya biarkan, saya nggak terlalu mengandalkan diri saya sendiri. Nggak terlalu mencari bagaimana supaya sembuh saudara. Apa yang terjadi saudara? Dia sembuh dengan sendirinya. Tanpa obat, tanpa dokter. Begitulah dalam kehidupan kita ini saudara. Seringkali kekhawatiran kita, ketakutan kita melebihi. Akhirnya kita tidak bisa mencari Tuhan saudara. Yang pertama saudara, Tuhan berkata apa? Banyak orang-orang yang pergi mencari Mesir, mencari pertolongan dari dunia. Mari kita mau cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Ketika engkau mengalami masalah apapun, cari Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pertolongan kita. Amin saudara. Kemudian yang berikutnya dikatakan yang mengandalkan kuda saudara. Kuda ini apa sih, berbicara apa? Kuda adalah sebuah lambang, sebuah kekayaan. Kuda itu berbicara lambang fasilitas, apa yang kita punya. Itu adalah yang bisa kita dikatakan firman Tuhan, kita bisa mengandalkan itu saudara. Kita mengandalkan itu. Saudara, ada sebuah kisah nyata, beberapa waktu lalu saya dengar radio. Ada sebuah komunitas yang dia cerita di sebuah radio itu, di mana ada seorang pemuda yang
dia itu awalnya rajin ikut persekutuan doa. Rajin ikut kayak semacam komsel. Akhirnya seiring berjalan waktu, tiba-tiba dia sudah jarang sekali ikut. Dan sebagai gembala dari sebuah komsel menanyakan kabarnya. Gimana kamu kenapa enggak ikut lagi? Ya kita sebagai gembala kan seperti itu ya saudara ya. Terus dia berkata, oh sorry saya nggak bisa ikut lagi. Oke, oh ya enggak apa-apa kita doakan kamu. Berapa lama kemudian, berapa bulan kemudian di WA, dicari, nggak balas sama sekali. Akhirnya mereka mengambil sebuah inisiatif untuk datang ke pemuda itu, ke orang dewasa ini ya, sebenarnya bukan pemuda banget, sudah agak dewasa, datang ke rumahnya. Karena setiap kali datang ke rumahnya, kalau dihubungi, orangnya tiba-tiba nggak ada. Ya udah, karena ketika dihubungi nggak ada, mereka berinisiatif datang untuk menanyakan kabarnya saja sebenarnya. Datanglah mereka ke rumah orang itu. Oh, mereka tanya, gimana kabar kamu, baik-baik kah dan sebagainya. Ya kalian lihatlah saya ini sangat sibuk. Wah gitu ya. Saya sangat sibuk, lihat rumah saya ini lagi dibangun. Besar sekali rumahnya memang. Lagi sibuk membangun rumah saudara. Dan ketika teman-teman persekutuannya ngomong sama dia karena dia mungkin merasa gak enak dan sebagainya. Dia merasa kok jauh dari Tuhan. Teman-teman berkata ayo sesekali lagi yuk datang lagi. Gak apa-apa datang lagi ya kita sambari berdoa bareng-bareng. Tapi si anak pemuda ini dia menjadi begitu sombong saudara. Dan dia berkata begini sama orang-orang yang datang sama dia. Saya gak cari Tuhan, saya gak butuh Tuhan. Dan titip salam saja sama Tuhan. Dia berkata seperti itu. Akhirnya si gembalanya itu berkata, sudah gak usah, kita gak usah ajak dia lagi. Kita pulang aja, kita doakan dia. Saudara, saya kaget ketika dengar radio ini. Tiba-tiba dalam kisah itu dia bercerita. Beberapa bulan kemudian mereka mendengarkan kabar. Mereka ditelepon oleh entah keluarga atau apa, gimana temannya. Ternyata cowok itu, pemuda itu tiba-tiba saudara. Didengarkan kabar dia itu ternyata mengalami kecelakaan saudara. Di mana dia jatuh dari tangga rumahnya sendiri yang sedang dibangun. Dan mengalami pendarahan yang luar biasa. Kemudian akhirnya dia meninggal saudara. Dia gak sempat datang kembali sama Tuhan. Dan saya berdoa sih dia sempat datang ya saudara. Tetapi dari cerita ini saya belajar, oh iya Tuhan ya. Andai dia diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kembali sama Tuhan. Tapi dengan kesombongan manusia untuk menolak Tuhan. Maka itu resikonya luar biasa saudara. Harga yang dibayar sampai kematian saudara. Tapi saya berdoa, ini hanya sebagian dari kasus-kasus yang pernah saya dengar. Oleh karena itu saudara, jangan sampai kita mengandalkan apapun di bumi ini. Termasuk semua kekayaan kita ya. Termasuk semua fasilitas yang ada dalam hidup kita. Termasuk semua hal-hal yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Karena kata Tuhan jikalau kita percaya pada itu maka kita akan menjadi orang-orang yang celaka saudara. Tapi Tuhan rindu hari ini kita mau benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mobil semewah apapun saudara. Kalau sudah waktunya kita gak mengandalkan Tuhan. Bisa gak kecelakaan? Bisa. Kereta api yang katanya sangat menjadi sebuah transportasi teraman. Saudara, kemarin kita dengar kecelakaan. Gak ada yang aman di bumi ini kecuali kepada Kristus. Sudahkah kita percaya kepada Tuhan? Ataukah kita selama ini percaya pada semua yang ada di sekeliling kita? Yang berikutnya saudara kita lihat. Di ayat berikutnya. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Pasukan berkuda berbicara apa saudara? Berbicara tentang kekuatan manusia. Mengandalkan seberapa pencapaian seseorang itu. Saudara saya berdoa kita hari-hari ini benar-benar mencari dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Seberapa engkau mengalami pencapaian mungkin. Itu bukanlah yang harus kita andalkan, yang kita capai. Tapi kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau minta pertolongan kepada yang maha tinggi. Dan kuncinya adalah apa dikatakan, tetapi tidak memandang kepada yang maha kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan?
Ketika saya di tempat ini, saya percaya saya berdiri karena panggilan Tuhan. Bukan karena manusia. Bukan karena sekeliling, amin saudara. Karena manusia bisa sangat mengecewakan. Saudara, kalau engkau berharap kepada saudara, kamu bisa kecewa. Berharap kepada pasanganmu bisa enggak kecewa? Bisa. Berharap sama orang tua bisa enggak kecewa? Bisa. Berharap pada manusia bisa mengecewakan saudara. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, dikatakan firman Tuhan apa? Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Wow, luar biasa. Yang memandang kepada Tuhan. Seperti kisah Elang tadi, dia tetap fokus mencapai tujuan. Tetap fokus mencari Tuhan. Apapun yang terjadi dia tetap maju mencari Tuhan saudara. Begitulah kehidupan kita saudara. Ketika Tuhan iblis menarik kita semakin jatuh. Iblis berusaha menarik kita semakin turun saudara. Ketika kita dibuat untuk berpikir pikiran-pikiran dari si jahat. Yang kita berkata Tuhan stop. Pikiran-pikiran dari si jahat. Kita tolak di dalam nama Yesus. Kita mau terima Tuhan. Kita mau pandang Tuhan Yesus. Maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kata firman Tuhan. Di ayat-ayat berikutnya saudara. Kita lompat langsung di ayat 4 saudara. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku seperti seekor singa atau singa muda. Bayangkan Tuhan menjadi singa buat engkau dan saya. Ketika engkau mengandalkan Tuhan. Ketika engkau percaya sama Tuhan. Dan ketika engkau apa? Meminta pertolongan kepada Tuhan. Ada 3 kunci saudara. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Maka kata firman Tuhan. Tuhan sendiri akan menjadi singa Yehuda buat kita. Firman Tuhan katakan, aku akan menjadi seperti singa yang mengeram. Bayangkan, pernah tahu saudara kalau singa marah? Banyak orang berkata jangan membuat singa marah. Apalagi singa betina. Wah itu bisa tiba-tiba. Siapa di sini yang kalau lapar tiba-tiba langsung wang, wang gitu ya. Ya beberapa anak di sini saya tahu kalau sudah lapar itu ada 2. Diam sibuk bahasa atau tiba-tiba melengking marahnya saudara ya. Amin. Tapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan Allah kita Israel akan berkata, enak, kamu minta pertolongan kepadaku, kamu mengandalkan aku, kamu percaya padaku, aku akan menjadi singa kepada engkau. Wah kamu tahu kalau singa, makanya dikatakan singa sebagai raja. Raja apa? Raja di hutan. Wah itu semua hewan-hewan pada takut saudara. Serigala-serigala yang berusaha menjatuhkanmu, mengejarmu. Takut kepada singa. Amin. Maka Tuhan berkata dia adalah singa dari Yehuda. Ketika dia sudah mengaum saudara, semua hewan-hewan takut. Saudara ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Bukan percaya pada dirimu sendiri. Bukan percaya pada manusia yang sifatnya sementara. Ketika kita sungguh-sungguh mencari pertolongan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, hai engkau anak-anakku di dalam Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Aku akan menjadi singa Yehuda buat engkau. Dikatakan 2 yang luar biasa. Hari ini saya mau sampaikan, Tuhan sebagai singa, Tuhan sebagai burung. Sebagai ya ilustrasi ini. Saudara kalau singa itu sifatnya apa? Mempertahankan, melindungi saudara. Amin saudara. Sudahkah engkau mengalami ketika Tuhan itu mempertahankan dan melindungi engkau? Sudahkah engkau sungguh-sungguh ketika engkau mencari Tuhan, oh pertolongannya datang dari Tuhan. Saya pernah dalam hidup saya itu detik-detik saudara sudah krisis dalam hidup saya. Semakin saya cari manusia, saya semakin down saudara. Semakin saya cari penghiburan dari dunia, saya semakin jatuh saudara. Tapi ketika saya cari Tuhan sungguh-sungguh saudara. Kita minta pertolongan sama Tuhan. Oh Tuhan itu akan menjadi singa Yehuda. Tuhan akan menolong engkau, melindungi engkau dari segala yang jahat. Dikatakan apa? Tuhan akan menjadi seekor singa atau singa muda yang mengeram dan mempertahankan mangsanya. Dia tidak terkejut terhadap semua hal kita lihat. Demikianlah Tuhan akan turun berperang dan mempertahankan gunung Sion. Kalau Tuhan yang berperang untuk kita, siapa lawan kita saudara? Amin. Katakan kiri kanan. Gak ada lawan kita. Sudahkah Tuhan yang berperang atas hidupmu? Ataukah kamu yang
berperang sendiri saudara. Sudah Tuhan yang berperang atas hidupmu? Ataukah engkau yang memakai kekuatan sendiri untuk berperang saudara? Saudara puji Tuhan beberapa hari waktu lalu, lembaga kita salah satu voice of blessing dari tempat ini Messenger. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kami tidak pernah terlalu banyak iklan saudara untuk sebuah lembaga kami. Ya, lembaga Messenger, lembaga kita. Dan waktu itu berdiri tahun 2020 saudara itu hanya karena ketaatan. Saya hanya taat, saya hanya mencoba melakukan apa yang Tuhan taruh di hati saya dan diberikan oleh Bapak Gembala. Kita taat. Awal mula pendirian saudara hanya 1 murid yang daftar. Tapi seiring waktu ratusan sudah daftar saudara. Dan saat ini saya melihat ketika kita buka di Kota Malang saudara. Saya percaya itu juga bagian dari ketaatan. Kita taat di sana. Dan puji Tuhan kemarin ada 1 murid yang daftar saudara. Dari sekolah kita. Dan sebentar lagi akan puluhan dan ratusan. Amin. Amin. Kalau memang itu adalah dari Tuhan. Dan saudara ketika saya belajar taat. Di tahun ini juga saudara. Tiba-tiba saudara ada yang menghubungi kami. Menghubungi dari nomor WA yang ada. Bolehkah kami kerjasama pelatihan di Kota Malang? Di saat kita buka Kota Malang. Ada orang yang mau kerjasama di Kota Malang. 2 lagi yang mau kerjasama saudara. Saya berkata Tuhan saya nggak ngapa-ngapain loh Tuhan. Kami nggak ke sana dan ngajukan proposal tidak. Tapi kami mengandalkan Engkau Tuhan. Dan beberapa waktu lalu ada beberapa anak magang yang di tempat ini. Salah satu SMK di negeri magang di tempat ini. 2 orang. Ya, mereka memang tidak seiman dengan kita. Tapi ketika mereka bekerja di sini. Dan mereka salaman kepada saya tersentuh. Saya tersentuh. Saya berkata Tuhan kita rindu. Tempat ini menjadi apa? Membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang saudara. Ketika mereka susah untuk mencari tempat magang. Ketika mereka susah untuk mencari pekerjaan. Saya percaya Tuhan melalui lembaga yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan membuka banyak tempat pekerjaan. Beberapa waktu lalu ketika saya ke Kota Malang bersama rekan-rekan yang ada. Saya ketemu dengan anak lama saya. Sharing. Dia berkata, ya ampun sekarang susah ya cari pekerjaan. Susah ya dapat penghasilan. Dia berkata seperti itu. Saya berkata ayo cari Tuhan, minta ide-ide baru. Kamu cuma ide-idemu yang lama, desain-desainmu yang lama. Kamu akan seperti ini aja, sedangkan dia harus membiayai mama papanya. Pengeluarannya banyak. Sampai dia berkata, waduh pokoknya kalau aku belum bisa ada pengeluaran sekian aku gak mau menikah, katanya seperti itu. Ya, saudara dikasih Tuhan ketika dia bercerita seperti itu, saya berkata Tuhan kami rindu jadi berkat. Oleh karena itu kita buka VOB Shema, di mana kita percaya ini berbicara dengarkan hai Israel, kami hadir di sini untuk jadi berkat. Ada beberapa waktu lalu saya baca sebuah artikel seorang anak muda, hidupnya hancur luar biasa. Sejak kecil papanya sudah meninggal. Tidak berselang kemudian mamanya meninggal karena sakit kanker saudara. Tapi dia sungguh-sungguh cari Tuhan, dia bertemu Tuhan di sebuah persekutuan doa. Akhirnya dia sekarang menjadi seorang bos yang luar biasa. Dia membuka banyak pabrik-pabrik untuk membuat baju-baju yang dijual. Advertising saudara. Dari kesaksian itu saya berkata wow. Dari orang yang hancur hidupnya, masa lalunya hancur. Bahkan mama papanya sudah enggak ada. Dia harus membiayai adik-adiknya. Dan dia berkata, hanya Engkau Tuhan tempat perlindunganku. Hanya Engkau Tuhan sumber pertolonganku. Awal mula dia pernah ditipu juga ketika dia baru membangun usaha itu. Dan seiring waktu bisa akhirnya puji Tuhan berkembang dan terus berkembang. Saudara ketika kita kemarin dengar Babel Study bahwa panggilan, di dalam panggilan pasti ada pekerjaan. Tapi panggilan selalu berbicara apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi bisa menjadi enggak pekerjaan jadi panggilan? Bisa jika kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Cari tahu apa menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita ketika kita bekerja. Tapi pekerjaan akan menjadi sebuah pekerjaan saja jika kita tidak sungguh-sungguh mencari panggilan Tuhan. Tapi jika panggilan menjadi sebuah pekerjaan adalah ketika
Kita mencari uang. Kita mengandalkan manusia. Kita menjadikan pencapaian-pencapaian itu menjadi hasil kita. Maka panggilan bisa menjadi pekerjaan. Karena itu saya berdoa, Tuhan, ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, kami rindu Tuhan. Melalui ladang-ladang yang ada Tuhan, kami jadi berkat. Oleh karena itu ketika tim ke sana, saya selalu berkata, ini pelayanan, no pekerjaan. Ini panggilan Tuhan. Ketika kita mengisi pelatihan-pelatihan, ini adalah panggilan Tuhan. Dan saya percaya, orang yang terpanggil, masa sih Tuhan tidak akan memenuhi kebutuhannya? Tuhan pasti akan memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Di pesta Bapa kita di surga, hai anakku masuk. Masakan kita gak diberikan jamuan? Diberikan jamuan. Amin saudara. Saudara, yang pertama ternyata ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi singa Yehuda atas hidupmu. Atas gereja ini, atas semua problem dalam hidupmu. Yang kedua, yang terakhir saudara, dikatakan seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, melindungi dan menyelamatkan dan memeliharanya dan menjauhkan dia dari celaka. Saudara, seekor burung saya percaya butuh induk burung saudara. Yang akan mengajarkan dia untuk terbang ketika udah mau jatuh, diangkat lagi. Seekor burung yang kecil dia butuh masuk dalam kepakan sayap dari induknya. Dia merasa aman, dia merasa tenang. Saudara, siapa yang hari-hari ini mungkin mulai tantrum dengan kehidupan ini? Tuhan akan jadi induk ayam buat engkau. Menjadi induk dalam tanda kutip ya. Menjadi induk burung maksud saya dalam kehidupan engkau. Engkau akan dibuat nyaman, engkau akan dipeluk sama Tuhan. Ketika engkau mengandalkan, percaya, meminta pertolongan sama Tuhan. Engkau akan merasakan pelukan Tuhan yang melebihi semua pencapaianmu. Yang melebihi semua yang kamu rasa itu berharga, yang kamu rasa itu nyaman. Orang yang sudah berpunya pasangan, apakah itu membuat kamu selalu bahagia? Enggak. Ada yang sharing-sharing ke saya, ya punya pasangan harus makin dewasa. Amin. Akan lebih banyak konflik. Tapi jika engkau mengandalkan Tuhan, kau percaya sama Tuhan. Dan dalam kehidupan berpasanganmu untuk kemuliaan nama Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Maka sumber kasih kita, sumber sukacita kita bukan dari pasangan kita. Bukan dari keluarga kita, amin. Bukan dari sekeliling kita, tapi datangnya dari Tuhan. Jadi kalau pasangan kita atau calon pasangan kita atau yang sudah menikah di tempat ini, ya lagi bad mood, misalnya gitu ya. Kita gak ikut-ikutan bad mood. Kita menjadi orang yang terus bersuka cita, menyebarkan sukacita, amin. Amin saudara. Kalau mungkin saudara keluarga kita lagi ada masalah, kita haruslah membawa damai saudara. Amin. Kalau misalnya kita punya persekutuan doa yang lagi lemah imannya, kita haruslah menjadi orang yang menguatkan iman mereka. Karena kita berdiam di dalam pelindungan kasih Tuhan. Dan hari ini saya berdoa, Tuhan, saya mau ya menjadi seseorang yang mendapatkan pertolongan dari singa Yehuda itu. Saya mau menjadi seekor anak induk burung yang diam tenang di bawah kepak sayap Tuhan. Mau ada berita apapun, tenang. Saudara, beberapa bulan ini terus terang saya cukup kaget tiap harinya saudara. Ya banyak surprise-nya Tuhan. Ya, pagi-pagi tuh kadang banyak surprise-nya Tuhan. Ya, mulai dari Januari pagi-pagi ada yang bilang gini ya. Ya, di jemaat-jemaat ya, salah satu jemaat-jemaat yang tempat ini. Ya, kita tahu bersama bahwa ada yang kecelakaan, ada yang sakit, ya ada yang orang tuanya dipanggil oleh Tuhan. Sebagai gembala saya sedih saudara ya. Saya kepikiran saudara, terus terang. Gimana nih jemaat-jemaat di sini, ada yang sakit, ada yang ini. Tapi Tuhan berkata, Sylvia serahkan mereka kepadaku, mereka milikku. Aku kepunyaan mereka, aku akan menjadi singa bagi mereka. Saya baca ayat ini, aku akan menjadi
induk burung buat mereka, yang melindungi mereka, menjagai mereka. Ya kan? Kalaupun mereka jatuh gak sampai tergeletak, saudara, amin. Kalau mereka mengalami kehilangan, mereka gak akan sampai pahit kok, Sylvia, gitu ya. Kalaupun mereka mengalami masa-masa sulit, mungkin mereka mengalami ditipu, saudara, mereka tetap aku akan tolong untuk kehidupan mereka. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan akan menjadi pertolongan kita. Tuhan akan yang menjadi yang kita andalkan. Kita satu-satu yang kita percaya. Mari jemaat, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan ya hari ini. Tuhan ingatkan kita, jangan ke Mesir. Jangan mengandalkan, percaya kepada kuda-kuda kita dan mengandalkan kereta-kereta kita. Tapi mari kita mau menjadi orang yang mencari Tuhan. Menjadikan Tuhan satu-satunya pertolongan kita. Amin saudara, mari kita ambil waktu, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Hari-hari ini saya belajar saudara bagaimana saya belajar mengandalkan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Saya dulu berpikir saya sudah mengandalkan Tuhan. Tetapi hari-hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saya rindu menyampaikan rema ini yang Tuhan rindu sampaikan juga kepada jemaat. Tuhan rindu menambahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Di Roma 5 ayat 5 dikatakan, pengharapan di jalan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Roh Kudus yang akan membantu menolong kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Tuhan ingatkan kepada saya, Sil, semakin andalkan aku. Semakin mengandalkan aku, semakin andalkan aku. Ketika engkau terbang semakin tinggi, fokus kepada aku. Maka semua burung-burung gagak, sebuah persoalan, semua hal yang mungkin membuat engkau takut, gentar, khawatir. Maka dengan sendirinya itu akan menjauh dari hidupmu. Maka dengan sendirinya Tuhan akan menjadi singa Yehuda atas hidup kita. Maka Tuhan akan menjadi seekor induk yang menjaga kita, yang menaungi kita di kepak sayapnya. Oh luar biasa Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Kristus. Pandang Dia, pandang Dia. Minta pertolongan kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Yesus. Andalkan Dia di setiap waktu. Curahkan hatimu kepadanya di setiap waktu. Dia sumber pertolongan kita. Dia satu-satunya yang kita andalkan. Dia satu-satunya sumber yang kita percaya, yang dapat dipercaya. Yang dapat dipercaya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau luar biasa. Terima kasih. Mari kita menyanyikan sebuah lagu. Waktumu selalu yang terbaik. Kau yang kami andalkan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Saudara jangan andalkan dirimu, jangan andalkan Mesirmu. Waktumu Tapi biarlah kita memandang kepada Kristus yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari terbang bersama Dia. Mari datang pada Satu-satunya yang ku andalkan,
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. kita katakan Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus. Oh, Kau pemulih kami, Kau sumber kami. Haleluya, haleluya, yang jadi pertolonganmu, Kau sumber pengharapan kami. Haleluya, kami cari wajah-Mu, Raja kami dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami di tempat yang maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Mari jemaat yang rindu meminta pertolongan kepada Tuhan. Engkau yang punya sakit, engkau yang punya masalah ekonomi, engkau yang punya permasalahan hubungan, mari angkat tanganmu. Ketika kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak atas hidupmu. Angkat tanganmu, berdoa sama Tuhan. Apa yang menjadi problemmu? Engkau lelah hari-hari ini, datang minta kekuatan sama Tuhan. Jika engkau hari-hari ini hatimu sudah terpikat dengan sebuah hal, dan Tuhan ingatkan engkau, kembali sama aku, andalkan aku, cari aku. Mari datang sama Tuhan, cari Dia, andalkan Dia, andalkan Tuhan. Jangan biarkan kepahitan, kegelisahan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran seperti burung-burung gagak yang berusaha mematok hidupmu. Tapi biarlah engkau terbang semakin tinggi. Terbang semakin tinggi, saudara. Mari angkat tanganmu dan kita nyatakan dengan iman.
Dengan sayap-Mu, ku akan terbang semakin tinggi. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, dengan sayap-Mu, sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. pertolongan kami. Pertolonganku di tempat maha Pertolongan tinggi. kami. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Oh Tuhan, dengan lembut kita katakan dengan sayap. Biar jemaat sendiri yang katakan kepada Kristus. Ku akan Mari berdoa jemaat yang dikasihi Tuhan. di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan Engkau kekuatan gerejamu. dan perlindungan Engkau kekuatan jemaat ini Tuhan. bagiku. Biar kami sungguh-sungguh mencari pertolongan yang datangnya dari Engkau. Tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, Kami berserah. aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. sekali lagi Kau ku nantikan. Aku nantikan, Kami menantimu. Kau yang ku sembah. Sekali lagi Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sembah Dia, kita sembah. Kau gunung batu kami, Kau perisai kami, Kau kekuatan kami. Engkaulah singa yang Engkaulah singa yang merisaiku. Engkaulah sumber pertolongan kami, Tuhan. Engkaulah gunung batu Engkau yang perlindungan sempurna. Engkau sukacita pengharapan kami. Engkaulah kerinduan setia antara malaikat bersama.
katakan sebuah lagu, takut tahu kan hari esok. Biar langkah kami tetap maju di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Saya serahkan kepada pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan bagi setiap kami. Kiranya ya Bapa, kami menjadi orang-orang yang semakin mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami besar kecil Tuhan. Kami tidak melupakan Engkau, kami semakin mencari wajah-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah pertolongan satu-satunya bagi setiap kami. Sampai akhir pertandingan iman kami. Ini iman setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa kiranya firman yang sudah dibagikan boleh menjadi Tuhan bekal kehidupan setiap kami tertanam kuat, berakar kuat di dalam kehidupan setiap kami gereja-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Pastor Sylvia, Engkau yang berkati, Engkau yang urapi dia lebih lagi Tuhan. Sehingga kemanapun Engkau berada, di situ pun dia berada Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia berbahagia karena dia beserta dengan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang akan dibagikan Tuhan sebentar lagi. Biarlah Tuhan Engkau pakai dan Engkau yang memberikan hikmat bagi setiap pengelolanya ya Tuhan. Agar tepat seperti yang Engkau arahkan. Agar terjadi Tuhan apa yang Kau inginkan atas tempat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya, kita mengandalkan Tuhan senantiasa, kita mau katakan
Amin.